moneter maupun keuangan terakhir. Di sini Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, akan menyampaikan beberapa hal mengenai updating mengenai perkembangan moneter maupun ekonomi terkini. Pertama, saya update, alhamdulillah nilai tukar bergerak stabil dan kecenderungannya menguat. Hari ini diperdagangkan secara aktif di pasar, bergerak di sekitar 15.480 sampai 15.515 ya, tadi menguat kemudian berkembang. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, alhamdulillah nilai tukar bergerak stabil dan cenderung menguat. Ini juga meyakinkan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebetulnya, bahwa nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000 rupiah per dolar di akhir tahun ini. Dan kami nilai bahwa nilai tukar rupiah saat ini adalah masih under value secara fundamental, dan karenanya bergerak akan stabil dan cenderung menguat ke 15.000 rupiah per dolar di akhir tahun. Pergerakan nilai tukar rupiah yang bergerak stabil dan menguat itu menunjukkan confident yang terus membaik di pasar, sehingga itu terlihat bahwa kecenderungan rupiah yang stabil dan menguat itu. Dan ini terlihat di 4 faktor berikut ini, bagaimana 4 faktor ini mendukung stabilitas nilai tukar dan confident pasar ini. Yang pertama, pelaku pasar baik dalam negeri maupun luar negeri itu confident karena Bank Indonesia selalu berada di pasar dan selalu akan menempuh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dalam hal terjadi tekanan-tekanan nilai tukar yang terjadi di pasar. Itu kami tunjukkan di bulan-bulan di bulan Maret, dan secara berangsur-angsur dengan pasar yang terus berkembang secara baik. Tentu saja kebutuhan Bank Indonesia melakukan intervensi atau stabilisasi itu jauh berkurang. Bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang kita lihat selama bulan April ini yang stabil dan menguat itu sebagian besar karena bekerjanya mekanisme pasar. Bahwa mekanisme pasar berlangsung baik, confident pasar terbangun, jual beli itu bergerak secara baik, dan karenanya memang mengurangi secara besar kebutuhan Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan karenanya kenapa cadangan devisa kami mengalami peningkatan yang saat ini berada pada sekitar 120 miliar dolar Amerika Serikat, karena kebutuhan untuk intervensi itu sangat sedikit. Pergerakan nilai tukar itu bergerak sesuai perkembangan mekanisme pasar. Itu faktor yang pertama yang sebagai kelihatan bahwa confident pasar itu terlihat. Satu, bahwa Bank Indonesia selalu berada di pasar untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Yang kedua, tadi confident pasar juga terlihat bagaimana mekanisme pasar yang sangat baik antara pelaku pasar, dan karenanya itu mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Yang ketiga, juga kelihatan bahwa stabilitas nilai tukar dan confident itu juga kelihatan bahwa selama seminggu terakhir dari tanggal khususnya tanggal 14, 15, 16 itu terjadi inflow di portfolio inflows kita. Secara total misalnya tanggal 14 terjadi inflow 0,7 triliun, kemudian di 15 itu 0,2 triliun, dan kemarin di tanggal 16 itu terjadi inflow sekitar 2 triliun. Dan inflow ini sebagian besar memang inflow ke SPN. Ya, seperti kemarin tanggal 16 April terjadi inflow di SBN sekitar 2,5 triliun. Dan ini
kelihatan bahwa confident ini terbentuk dan terjadi inflow yang terus berkembang. Dan itu kalau kita lihat, secara historis ya, secara historis di dalam perkembangan yang ada itu kelihatan kalau kita lihat di Indonesia pada periode-periode misalnya dari tahun 2011 sampai tahun kemarin tahun 2019 bahwa data itu menunjukkan outflow yang terjadi itu biasanya jumlahnya relatif kecil dan dalam waktu yang pendek dan akan diikuti dengan inflow dalam jumlah yang lebih besar dan dalam periode yang lebih panjang. Saya ambil periode-periode misalnya dari tahun 2011 sampai perang dagang tahun lalu. Kalau kita lihat rata-ratanya pada periode-periode itu rata-rata outflow yang dari SBN kurang lebih sekitar 29,2 triliun. 29,2 triliun terjadi outflow dalam waktu rata-rata kurang lebih 4 bulan. Tapi apa yang terjadi pada periode sesudah itu? Periode sesudah itu jumlah inflow di SBN itu jauh lebih besar dalam periode yang lebih lama. Kalau kita lihat data 2011 sampai tahun kemarin, jumlah inflow-nya setelah terjadi periode outflow, jumlah inflow-nya itu 229,1 triliun. 229,1 triliun dibandingkan yang outflow tadi 29,2 triliun. Jadi terjadi inflow yang jauh lebih besar setelah periode-periode terjadi outflow karena umumnya berkaitan dengan gejolak yang terjadi secara global. Periodenya juga lebih lama, yaitu 21 bulan. Ya, yang tadi outflow-nya 29,2 triliun dalam periode 4 bulan, kemudian diikuti dengan inflow dalam jumlah yang besar 229,1 triliun dalam periode 21 bulan. Itu mendasari keyakinan kami bahwa dalam periode-periode COVID ini memang terjadi outflow kemarin, tapi kami yakin setelah ini nanti periode-periode COVID itu mereda, kami yakin akan terjadi inflow yang jauh lebih besar dalam periode yang lebih lama. Dan itu mendasari kenapa nilai tukar ke depan itu akan bergerak stabil dan menguat. Tadi, satu, bahwa pasar confident, Bank Indonesia selalu berada di pasar. Yang kedua, bahwa sekarang inflow sudah terjadi, pergerakan pasar mekanisme berjalan, dan insya Allah ke depan dalam periode setelah COVID ini akan terjadi inflow yang lebih besar dalam periode yang lebih lama. Itu yang akan faktor yang tadi saya sampaikan, faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, confident tadi juga karena langkah-langkah yang ditempuh ya dari berbagai dunia, termasuk juga Indonesia, baik dalam penanganan COVID maupun langkah-langkah stimulus dalam jumlah yang besar, baik dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter. Dan itu yang kami sampaikan sebelumnya, kelihatan dari sisi COVID memang kelihatan bahwa tingkat kenaikan ya, bukan jumlah kasusnya ya. Kasus positifnya memang meningkat, tapi tingkat kenaikan jumlah kasus positifnya itu kemudian mulai kemudian mencapai puncaknya, kemudian mulai melandai. Itu kelihatan bahwa penanganan COVID di berbagai negara termasuk di Indonesia itu juga mengarah kepada langkah-langkah yang memang mulai bisa juga memitigasi COVID-19. Di samping juga langkah-langkah di bidang stimulus fiskal maupun moneter dari berbagai dunia, termasuk yang di Indonesia, stimulus fiskal yang defisitnya dinaikkan menjadi 5,07% maupun langkah-langkah stimulus dari Bank Indonesia, baik kemarin dalam kita banyak melakukan kuantitatif easing maupun juga berbagai relaksasi yang kita lakukan dari sisi makroprudensial, juga relaksasi dari sisi OJK di dalam restrukturisasi kredit. Nah, ini juga faktor keempat yang menumbuhkan confident di pasar. Sekali lagi,
Butir satu yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah nilai tukar bergerak stabil dan cenderung menguat. Itu mengkonfirmasi dan mendukung keyakinan kami bahwa nilai tukar akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke 15.000 di akhir tahun. Nah, confident itu terlihat, satu, karena pasar confident bahwa BI selalu ada berada di pasar. Yang kedua, confident itu terlihat bahwa supply demand itu berlangsung secara baik, dan karenanya kebutuhan kami melakukan intervensi itu berkurang. Yang ketiga juga mulai minggu-minggu ini mulai terjadi suatu inflow khususnya di SBN, dan insya Allah ke depan setelah periode COVID ini akan diikuti inflow yang lebih besar lagi dalam periode yang lebih lama. Dan yang keempat adalah bahwa confident itu juga melihat langkah-langkah pencegahan mitigasi COVID di berbagai negara termasuk Indonesia, dan langkah-langkah stimulus fiskal, moneter maupun juga relaksasi dari sisi sektor keuangan yang ditempuh. Saya kira itu yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang kedua, saya juga akan memberikan tambahan penjelasan apa yang kami sampaikan di rapat Dewan Gubernur yang lalu, bahwa kami sampaikan bahwa defisit transaksi berjalan pada triwulan 1 akan lebih rendah dari 1,5% PDB. Saya ulangi, defisit transaksi berjalan di triwulan 1 akan lebih rendah dari 1,5% PDB. Jauh lebih rendah dari perkiraan-perkiraan sebelumnya yang berkisar antara 2,5 sampai 3% PDB. Nah, ada 3 faktor yang mendukung kenapa defisit transaksi berjalan akan lebih rendah, dan juga akan mendukung stabilitas eksternal kita dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah kita. Satu, dari sisi neraca perdagangan. Memang COVID-19 berdampak pada penurunan ekspor, ya, karena permintaan dunia yang menurun, karena harga komoditas yang menurun, karena juga terganggunya mata rantai perdagangan dunia karena COVID-19. Itu betul. Ekspor itu memang kenaikannya tidak setinggi yang diperkirakan. Tapi penurunan importnya itu lebih besar. Kenapa? Penurunan importnya lebih besar karena memang tidak hanya ekspornya menurun sehingga kebutuhan import bahan baku untuk ekspornya menurun, tapi juga import menurun karena aktivitas produksi dalam negeri yang menurun dari periode-periode COVID ini. Kelihatan kemarin BPS sudah mengkomunikasikan bahwa di bulan Maret terjadi surplus neraca perdagangan 743 juta dolar. Februari 2,5 miliar. Sehingga secara keseluruhan di bulan Januari, Februari, Maret atau neraca perdagangan di triwulan 1 terjadi surplus neraca perdagangan di triwulan 1 2 miliar 620. 2 miliar 620. Ini surplus di neraca perdagangan. Itu faktor pertama. Kenapa defisit transaksi berjalan itu juga turun, yang perkiraan kami adalah di bawah 1,5% PDB. Faktor yang kedua itu adalah defisit dari neraca jasa untuk biaya angkut transportasi untuk import. Ya, sekitar 8% dari nilai import itu dipergunakan untuk freight and insurance, biaya transportasi dan asuransi untuk import. Dengan import yang menurun tadi cukup tajam, makanya keperluan devisa untuk membayar transportasi dan asuransi import itu juga menurun. Itu faktor yang kedua, kenapa neraca jasanya itu juga lebih rendah defisitnya. Itu.
Yang ketiga, dari sisi pariwisata itu kami perkirakan memang penurunan dari devisa itu memang lebih rendah dari yang perkiraan semulanya. Sekali lagi, penurunan devisa pariwisata ternyata itu estimasi kami di triwulan 1 lebih rendah dari yang kita perkirakan sebelumnya. Kenapa? Waktu kami memperkirakan itu memang lebih banyak menghitung penurunan devisa karena turis yang masuk, inflow turis, ya. Ternyata kemudian kan ada pembatasan, terutama untuk di Indonesia adalah pembatasan mengenai umroh, kemudian juga pembatasan kepergian luar negeri. Nah, itu juga menurunkan penggunaan devisa untuk turis Indonesia yang keluar, ya. Itu ya, Wisnus ya, wisata Nusantara yang pergi keluar itu juga turun karena ya terkait dengan penurunan umroh maupun juga karena memang mobilitas perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri itu juga terbatas. Untuk triwulan 1 itu memang kita perkirakan devisa yang turun dari turis yang masuk ya, inflow turis kurang lebih memang 2 miliar dolar Amerika Serikat. Sekali lagi penurunan dari turis devisa karena turis masuk selama triwulan 1 kami perkirakan itu 2 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi untuk turis keluar ya, turis keluar yang dulu kami tidak perhitungkan ternyata juga terjadi penurunan. Yaitu penurunan penggunaan devisa untuk turis keluar itu atau devisa Wisnas yang outflow itu turun 1,6 miliar dolar Amerika. 1,6 miliar dolar Amerika. Sehingga kenapa secara netnya penurunan devisa dari devisa turis itu memang tidak setinggi yang sebelumnya. Itu 3 faktor utama kenapa kami perkirakan defisit transaksi berjalan ya di triwulan 1 akan lebih rendah dari 1,5% PDB. Dan kemungkinan di triwulan 2 itu juga akan lebih rendah lagi. Ya, sesuai pola dari pandemi COVID, dampaknya terhadap aktivitas ekonomi yang memang di triwulan 2 dan triwulan 3, ya kemudian nanti secara perlahan di triwulan 4 aktivitas ekonomi naik. Sehingga secara keseluruhan defisit transaksi berjalan tahun ini akan rendah. Sekali lagi, defisit transaksi berjalan tahun ini akan rendah. Saya kira itu faktor yang kedua, hal yang kedua yang ingin saya tambahkan penjelasan dari hasil rapat Dewan Gubernur kemarin. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kebijakan kuantitatif easing yang kami sampaikan, ya berkaitan dengan kebijakan kuantitatif easing yang kami sampaikan. Kami tegaskan kembali yang kami sampaikan di dalam RDG bulanan yang lalu, stand kebijakan Bank Indonesia adalah longgar. Stand kebijakan Bank Indonesia adalah longgar. Semua jamunya Bank Indonesia adalah longgar. Ya, semua jamunya Bank Indonesia itu longgar. Ya, itu seperti itu ya. Kemarin saya sampaikan kebijakan suku bunganya kenapa kok tetap gitu ya. Ya, kenapa kok tetap? Karena kami sudah menurunkan 2 kali dan untuk saat ini memang prioritas. Kenapa suku bunga? Agar stabilitas eksternal khususnya nilai tukar itu stabil. Itu stabil ya, itu stabil. Meskipun memang kami melihat ada ruang penurunan suku bunga itu karena inflasi yang rendah dan perlunya mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Tapi bentuk pelonggaran kebijakan Bank Indonesia diwujudkan
dalam kuantitatif easing yang lebih besar dan pelonggaran kebijakan makroprudensial dan akselerasi digital sistem pembayaran. Itu seperti itu. Nah, dalam konteks ini sudah kami sampaikan, kami sudah menurunkan dan efektif 1 Mei yang akan datang itu adalah giro wajib minimum rupiahnya turun 200 basis point atau 2%, ya. Itu akan menambah likuiditas sekitar 102 triliun. Kami juga sudah sampaikan yang selama ini ada kewajiban tambahan giro karena financing to funding ratio atau rasio intermediasi perbankan untuk dalam waktu yang dalam waktu yang periode-periode COVID ini itu kami tidak terapkan sehingga itu menambah 15,8 triliun kuantitatif easing sehingga keseluruhan kuantitatif easing Bank Indonesia hampir 420 triliun. Nah, pada saat yang sama kami ingin memperkuat manajemen likuiditas perbankan, yaitu dengan mewajibkan bank-bank untuk memegang SBN yang lebih besar. Itu yang diwujudkan dengan kenaikan penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM dengan jumlah yang sama, ya tadi adalah 200 basis point, sehingga jumlah SBN yang dimiliki bank-bank akan naik 102 triliun. Nah, bank-bank yang mempunyai kenaikan SBN dan semua SBN dari bank-bank, apakah 102 triliun atau semua yang dimiliki SBN, kalau mereka butuh likuiditas anytime datang ke BI, bisa melakukan repo untuk mendapatkan likuiditas. Ya, anytime, apakah yang 102 triliun ini maupun SBN yang dimiliki sebelumnya, Bank Indonesia bisa, bank-bank bisa menggunakan SBN ini untuk datang ke BI dengan repo untuk menambah likuiditas. Ya, seperti itu yang nah, pada saat yang sama ini sedang kami lakukan pembahasan secara rinci bahwa pemenuhan yang 102 triliun SBN dari bank-bank ini itu wajib dibelikan SBN yang diterbitkan oleh pemerintah yang baru, ya, pemerintah, ya, penerbitan baru, serinya boleh yang lama, boleh segala macam, ya. Sehingga pada saat yang sama kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan SBN untuk pembiayaan fiskal di pasar itu juga turun. Jadi pada saat nanti per 1 Mei itu pada saat yang sama, ya, rekening giro bank-bank di BI GWM turun itu 102. Ya, pada saat yang sama SBN-nya bank-bank naik 102. Pada saat yang sama rekening pemerintah dari penerbitan SBN untuk GWM ini, untuk PLM ini juga 102 triliun. Sehingga kebutuhan pembiayaan fiskalnya bisa dipenuhi. Seperti inilah bentuk koordinasi yang erat antara BI, Kementerian Keuangan dengan OJK. Itu yang dilakukan. Sehingga dalam konteks seperti ini, 3 kebutuhan itu bisa ditemui. Kebutuhannya BI mengkuantitatif easing, kebutuhan bank-bank untuk memanajemen likuiditas, kebutuhannya pemerintah untuk pembiayaan fiskalnya, itu juga bisa terpenuhi langsung. Itu ya, supaya ini lebih jelas untuk hal yang ketiga. 1, stabilitas nilai tukar. 2, defisit transaksi berjalan rendah. Yang ketiga, inilah mekanisme. Kemarin GWM turun, PLM naik, dipenuhi dari penerbitan baru, penerbitan dari pemerintah, SBN dari pasar perdana yang kemudian ini yang dilakukan secara bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak pertanyaan mengenai bagaimana Bank Indonesia membeli SBN di pasar perdana sebagai last
resort. Kami sudah maraton dengan pemerintah, Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan ini, dan alhamdulillah memang kesepakatan itu sudah hampir final, tinggal masalah teknis-teknis pelaksanaannya seperti apa. Nah, tentu saja nanti secara detailnya akan disampaikan, tapi saya akan memberikan pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya seperti apa? Prinsip-prinsip dasarnya adalah yang memang sudah kita komunikasikan pada pertemuan atau pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Prinsipnya apa itu? Bahwa pemerintah akan memaksimalkan dulu sumber-sumber dana yang ada. Jadi kalau kita sebut last resort itu apa sih? Ya, last resort itu pemerintah akan memaksimalkan dulu sumber-sumber dana yang ada. Sumber-sumber dana yang ada itu apa? Dari Silpa, ya. Itu digunakan dulu. Dari dana-dana yang selama ini disimpan di Endowment Fund, itu digunakan dulu. Terus kemudian dana-dana yang dari program loan, project loan, dari Asian Development Bank, dari Bank Dunia, dan juga ada dari AIIB, itu juga ada, itu digunakan dulu. Nah, itu yang akan digunakan, itu ya. Nah, sementara ini yang keperluan yang 150 triliun dalam defisit fiskal kemarin yang untuk program pemulihan ekonomi dikeluarkan dulu, karena ini akan masih harus didetailkan program pemulihannya ekonomi apa. Ya, jadi yang pertama tadi maksimalkan sumber yang ada, keluarkan yang 150 untuk program pemulihan ekonomi, karena itu akan tergantung dari program pemulihan ekonomi, dan kemudian tadi dikurangi dari yang tadi GWM yang penyangga likuiditas makro budiresal tadi, itu setelah dikurang-kurangi tinggal itu yang kemudian berapa yang akan diterbitkan untuk global bond dan berapa yang diterbitkan untuk rupiah bond. Nah, setelah dihitung-hitung itu kami meyakini bahwa yang nanti akan diterbitkan di rupiah bond akan sebagian besar bisa dipenuhi dari lelang-lelang reguler. Setelah dikurangi tadi, kami menghitung bahwa yang diterbitkan melalui rupiah bond akan sebagian besar dipenuhi melalui lelang-lelang reguler. Nah, dalam kesempatan ini makanya bagaimana kalau pasarnya nggak bisa? Ya, disinilah kemudian Bank Indonesia bisa menjadi istilahnya di lelang itu sebagai non-competitive bidder. Non-competitive bidder artinya kalau non-competitive bidder ya tidak diperhitungkan dalam perhitungan harga. Yang diperhitungkan dalam harga, dalam lelang itu yang competitive bidder. Tapi Bank Indonesia akan menjadi non-competitive bidder dengan jumlah maksimum 25% dari target yang memang ingin dicapai oleh pemerintah. Ya. Itu dalam kemarin misalnya target maksimalnya adalah 30 triliun, di sini Bank Indonesia sebagai non-competitive bidder maksimum 25% yaitu 7,5 triliun. Dan karenanya sisanya kami meyakini ini bisa dipenuhi dari pasar. Itu seperti itu. Nah, itu yang setelah dihitung. Nah, kalau non competitive bidder masih yang dimaksimal dari pemerintah kurang, yaitu istilahnya bisa melalui yang disebut lelang tambahan hari berikutnya yang kita sebut green shoe. Seperti itu. Baru kemudian private placement. Mekanisme-mekanisme ini yang sudah kita diskusikan tentu saja akan kita perjelas nanti dari sisi teknis. Jadi sekarang ini memang kesepakatan-kesepatannya itu sudah tahap final. Esensinya satu, pemerintah memaksimalkan
ya sumber-sumbernya. Yang kemudian yang kedua, yang sisanya tadi insya Allah bisa dipenuhi dari pasar. BI sebagai last resort ya, dengan dengan maksimum competitive bidder 25% dan seterusnya tadi. Dan insya Allah ini yang kemudian dampaknya terhadap inflasi akan terukur. Itu yang konteksnya adalah seperti itu. Ya, itu yang sudah. Kapan mau dilaksanakan? Tentu saja ini kawan-kawan secara teknis, baik Kementerian Keuangan mau BI, di BI terus akan mempersiapkan secara teknis, secara baik. Kalau memang siap ya mulai lelang minggu depan, ya. Tapi at the latest tentu saja lelang minggu berikutnya. Jadi kalau ini siap minggu ini dan minggu Senin ya akan mulai lelang Selasa. Kalau memang itu perlu ada kesiapan teknis lebih lanjut, latestnya paling lambat pada lelang pada minggu berikutnya. Saya kira ini yang 4 hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan siang ini. 1, bahwa Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah yang sekarang under value itu akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000 di akhir tahun. Kedua, defisit transaksi berjalan akan jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 2,5 sampai 3% PDB. Di triwulan 1 perkiraan kami akan lebih rendah dari 1,5% dari PDB. Yang ketiga, Bank Indonesia terus melakukan komitmen melakukan kuantitatif easing dalam jumlah yang besar, dan ini nanti koordinasinya dengan fiskal, dengan stimulus fiskal. Kuantitatif easing yang kami lakukan insya Allah akan mengalir ke sektorial dengan stimulus fiskal dan termasuk relaksasi dari pengaturan kredit dari OJK, itu seperti itu, dan itu akan mendorong ekonomi kita ke depan untuk bisa berangsur-angsur pulih dari COVID ini. Yang keempat, bahwa bagaimana tindak lanjut dari pembiayaan fiskal melalui pasar, termasuk keikutsertaan Bank Indonesia sebagai last resort dalam pembiayaan fiskal, itu insya Allah dalam waktu dekat itu akan bisa diimplementasikan. Itu beberapa 4 hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Monggo kalau ada pendalaman-pendalaman dari kawan-kawan media, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Tasya Bloomberg, ini yang berkaitan dengan dalam pandangan BI ya, apa upside dan downward risk yang berkaitan dengan skenario proyeksi pertumbuhan 2,3% di 2020. Yang BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi di 2021 versus 2020. Bagaimana current account defisitnya tahun depan dan policy stance-nya seperti apa. Nomor 3, kapan BI akan mulai membeli SBN dari pasar perdana. Kalau nomor 3 tadi sudah saya jawab. Saya akan jawab untuk pertanyaan 1 dan 2. Jadi kawan-kawan, bahwa ketidakpastian ini masih tinggi. Itu termasuk juga ketidakpastian mengenai risiko-risiko terkait dengan pertumbuhan ekonomi, baik dunia maupun Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, kemarin kita mendengar IMF forecast-nya ekonomi global tahun ini akan minus 3%. Padahal sebelumnya diberikan 3,3%. Itu seperti itu. Tapi tahun depan pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan 3,4% akan naik menjadi 5,8%. Itu sesuai dengan pola V-shape ya, COVID ini. Dampaknya terutama di triwulan 1, 2, dan 3 kemudian recover dan akan tumbuh lebih tinggi di tahun 2021. Tapi kan juga sejumlah lembaga lain juga mempunyai perkiraan-perkiraan itu. Dan kalau kita bandingkan perkiraan dari berbagai lembaga, apakah IMF, kemudian sejumlah lembaga-lembaga internasional yang lain, maupun juga lembaga-lembaga untuk investment bank atau di lembaga-lembaga riset dari pengelola dana-dana terbesar, itu kan sangat bervariasi.
Tapi semuanya mengarah, kalau arahnya sih sama ya, hampir sama, bahwa ekonomi dunia dan nanti implikasinya terhadap Indonesia juga seperti itu akan menurun, khususnya di triwulan 2 dan 3. Itu seperti itu. Tapi kemudian berangsur-angsur naik ya, bukan pulih ya, akan berangsur-angsur naik itu mulai triwulan 4 dan kemudian tumbuh tinggi di tahun depan. Itu polanya adalah seperti itu. Saya bandingkan misalnya kalau Moody's ya, Moody's itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini minusnya adalah minus 0,5. Ya, minus 0,5. Memang tahun depan naiknya tidak setinggi yang IMF, naiknya kalau Moody's memperkirakan 3,2%. Tapi juga ada sejumlah lembaga, misalnya kalau kita lihat beberapa lembaga untuk investment banking, ada yang memperkirakan tahun ini minusnya 1,7, tahun depan naiknya 5,8. Jadi ini memang menunjukkan ketidakpastian ini, menunjukkan kenapa proyeksi antar satu lembaga ke lembaga lain itu perbedaannya besar. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu makanya waktu kami melakukan koordinasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, waktu melakukan koordinasi itu, waktu itu sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, ingat waktu konferensi pers 3 April. Waktu itu ada skenario berat dan skenario sangat berat. Itu seperti itu. Waktu itu skenario beratnya adalah 2,3% pertumbuhan ekonomi kita. Skenario sangat beratnya kalau tidak salah adalah minus 0,4. Kalau kita tidak melakukan apa-apa. Gitu loh, skenario itu bukan proyeksi. Skenario itu adalah what if skenario. Oleh karena itu, dengan skenario-skenario itu kami membahas bagaimana supaya kita bisa mengarah kepada skenario berat, bukan skenario sangat berat. Ya, sekali lagi, dengan polisi-polisi itu yang terkoordinasi erat itu kita mengarah supaya skenarionya lebih kepada skenario berat, yaitu pertumbuhannya 2,3%, tidak ke minus 0,4. Itu seperti itu. Nah, karena itu yang skenario 2,3 itu adalah proyeksi pertumbuhan, menjadi proyeksi pertumbuhan 2,3% yang menjadi pembahasan bersama. Apakah pemerintah, BI, OJK, dan LPS. Itu menjadi proyeksi bersama pertumbuhan 2,3% di 2020 ya, seperti itu. Dan tentu saja kita mencurahkan segala koordinasi bagaimana stimulus fiskalnya bisa lebih cepat, supaya memang bisa 2,3% ini bisa dicapai. Bagaimana kuantitatif easingnya Bank Indonesia bisa lebih cepat, itu yang kita lakukan secara bersama. Bagaimana restrukturisasi kreditnya OJK bisa lebih cepat, itu adalah polisi-polisi yang memang kita diskusikan agar kita bisa mencapai tadi proyeksi pertumbuhan 2,3%. Tapi tentu saja kami akan terus memonitor perkembangan dari waktu ke waktu, lalu dinamikanya sangat tinggi. Dan karena itu tentu saja pada waktunya melihat dinamika ini, tentu saja kami akan bertemu kemudian melakukan assessment kembali. Nah, pada waktu konferensi pers itu dengan proyeksi pertumbuhan 2,3%, pola kuartalannya seperti apa? Dulu kan sudah disampaikan, pola kuartalannya seperti apa? Pola kuartalannya yang sudah disampaikan waktu itu, ini menjadi suatu proyeksi bersama, di mana triwulan 1 itu 4,7%, triwulan 2 1,1%, triwulan 3 1,3%, triwulan 4 2,4%. Ya, itu yang tadi ya. Saya ulangi, 4,7% triwulan 1, 1,1% triwulan 2, 1,3% di kuartal 3, 2,4% di triwulan 4 ya.
Itu sehingga secara keseluruhan 2,3%. Dan ini tentu saja kami akan pantau secara terus-menerus, kan kita lihat. Ya, memang IMF memproyeksinya -2, ya. Tapi kan kita melihat bagaimana langkah-langkahnya stimulus fiskal di Amerika, di Eropa, berbagai negara. Bagaimana langkah-langkah stimulus moneter di berbagai negara, apakah Fed, apakah ECB, ya, maupun yang lain. Bagaimana juga langkah-langkah pencegahan COVID-19 kami pantau bahwa Amerika akan mulai kemudian membuka ekonominya. Jerman juga mulai akan membolehkan toko-toko mulai buka, ya, dan kemudian di berbagai negara juga akan, ini kan terus berkembang. Nah, itu yang kemudian akan menakar proyeksi-proyeksinya dan kemudian menempuh langkah-langkah lanjutan yang terus ditempuh. Nah, bagaimana karena kondisi tahun depan? Ingat bahwa dampak dari COVID itu memang triwulan 2, triwulan 3 dan berangsur-angsur naik di triwulan 4. Baru kemudian di triwulan di tahun depan. Tentu saja ya, kami kan sudah punya garis kebijakan. Karena account defisit akan dipelihara aman 2,5 sampai 3%. Tapi dengan perkembangan ini dan tahun ini ya, triwulan ini aja di bawah 1,5%, ada kemungkinan tahun depan current account defisitnya tidak akan mencapai 2,5 sampai 3%. Ya, dengan melihat ini kami melihat bahwa current account defisit tahun ini akan rendah, jauh lebih rendah dari 2,5 sampai 3%. Tahun depan juga kemungkinan akan lebih rendah dari 2,5 sampai 3% dari PDB. Itulah itu yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan Tasya. Ada lagi yang berikutnya? Nomor 4 ini dari Tabita Reuters. Maaf Tabita, tempo hari waktu press conference itu ternyata pertanyaan Tabita saya tanya ke kawan-kawan Departemen Komunikasi, masuknya itu sudah pada saat penutupan, sehingga maaf kalau waktu itu tidak sempat dijawab, tapi kan saya janji jawab loh yang bener loh nanti di briefing selanjutnya. Nah ini. Nah, Tabita menanyakan, IMF menyatakan dunia memasuki resesi, senada dengan itu Menteri Keuangan juga mengatakan ada risikonya terjadi resesi. Menurut BI seberapa besar kemungkinan itu terjadi dan apa yang akan BI dan pemerintah lakukan untuk mencegahnya? Tadi sudah saya jawab. Ya, saya kira sudah jawab bagaimana ya sebelum IMF mengumumkan, waktu itu pun juga kami melihat ada tanda-tanda ke sana, dan itu yang kemudian kita menjadi bahasan bersama antara pemerintah, BI, OJK, LPS, dan itu yang tadi saya sampaikan, kita akan mengupayakan ekonomi kita ya tahun ini bisa mencapai 2,3% dengan berbagai langkah-langkah kebijakan. Itu ya, saya kira moga-moga Tabita tadi sudah puas dengan jawaban-jawaban yang tadi saya sampaikan. Ojo mogok ya, ya nanti kalau tanya lagi nggak apa-apa lah gitu, seperti itu. Terus tanya terus. Nah, ini ada pertanyaan lain dari Tito Kogensis. GWM turun 200 basis point tapi PLM naik 200 basis point. Apakah ini artinya BI melonggarkan likuiditas perbankan untuk memberikan ruang fiskal lebih untuk pemerintah? Tadi sudah saya jelaskan ya. GWM turun 200 basis point, PLM naik 200 basis point. Ini memenuhi 3 tujuan sekaligus. Sekali lagi, kebijakan ini memenuhi 3 tujuan sekaligus. Tujuan yang pertama adalah kuantitatif easing-nya Bank Indonesia. Kuantitatif easing-nya Bank Indonesia, kami melonggarkan likuiditas ya dengan 200 basis point. Ini sekaligus menaikkan kuantitatif easing 102 triliun plus yang tadi 15,8 karena memang pengenaan kewajiban giro untuk rasio intermediasi makronya kita tidak terlambat. Itu ya. Ini memenuhi kebutuhan Bank Indonesia, keperluan Bank Indonesia sesuai stand kami yang longgar, kuantitatif easing kami tambah. Sehingga ya mencapai hampir 420 triliun. Pada saat yang sama memperkuat manajemen likuiditas perbankan.
dengan kenaikan PLM 200 basis point ini. Karena dengan kenaikan PLM 200 basis point, makanya SBN yang dimiliki oleh bank-bank akan naik sebesar 2% dari DPK-nya masing-masing. Sekali lagi, dengan PLM naik 200 basis point ini, SBN yang dimiliki oleh masing-masing bank akan naik sebesar 2% dari DPK-nya masing-masing. Dan itu SBN yang dimiliki itu, baik yang dari PLM maupun SBN yang dimiliki selama ini, udah, kalau mereka butuh likuiditas, datang ke BI, menggunakan SBN-nya untuk merepo kepada kami. Itu akan memperkuat manajemen likuiditas dari bank-bank. Sekaligus tidak hanya manajemen likuiditas, tentu saja bank-bank juga lebih baik dalam manajemen keuangannya. Tujuan yang ketiga, karena PLM 200 basis point dalam bentuk kepemilikan SBN ini wajib dibelikan SBN yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, bukan SBN yang sudah ada. Ini SBN yang akan diterbitkan oleh pemerintah, bukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah akan menerbitkan SBN, ya, dan kemudian pada saat yang sama SBN ini akan dibeli oleh bank-bank sesuai dengan kenaikan 200 basis point PLM. Dengan kenaikan ini, maka kebutuhan pembiayaan fiskalnya itu bisa dipenuhi dengan penerbitan SBN 102 triliun. Jadi 3 tujuan itu bisa dipenuhi. Dengan kenaikan ini, insya Allah nanti kalau sudah berlangsung, berarti kebutuhan pembiayaan fiskalnya itu, pendanaan untuk pembiayaan fiskalnya itu juga bisa terpenuhi. Dan pada saat yang sama juga keperluan untuk pendanaan fiskal dari yang lelang reguler itu bisa dikurangi. Ya, itu ya, jelas ya Tito ya. Kalau nggak jelas nanti WA saya ya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Dari Konita Gatra, apakah stimulus yang diberikan pemerintah sampai saat ini akan berdampak pada inflasi bulan Ramadan dan Idul Fitri? Seberapa besar proyeksi inflasi Ramadan dan Idul Fitri nanti? Ada setidaknya 4 faktor yang kami melihat bahwa risiko tekanan inflasi apakah bulan April maupun Mei nanti itu akan lebih rendah dari pola historisnya. Saya ulangi, ada 4 faktor yang kami melihat risiko inflasi apakah di bulan April maupun Mei di bulan Ramadan nanti akan lebih rendah dari pola historisnya. Satu, yaitu bahwa permintaan akan konsumsinya akan lebih rendah. Itu ya, kenapa? Kan kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Satgas Nasional, protokol-protokol pencegahan COVID-19 ini kan masih akan berlangsung. Ya, setelah PSBB di Jakarta, kemarin PSBB di Jawa Barat, khususnya di Bodetabek, kita juga melihat bagaimana ada PSBB di Makassar, itu kan akan mengurangi mobilitas manusia. Ya, kan seperti itu kan? Ya, dan itu kemungkinan masih akan berlangsung, ya tentu saja kita akan ikuti terus protokol Satgas Nasional, kita harus percayakan penuh ahlinya di sana, di Satgas Nasional kan periode kedaruratan itu kan sampai dengan akhir Mei kalau tidak salah ya, 29 Mei, akhir Mei itu kan tentu saja akan masih berlangsung dengan mobilitas manusia yang lebih terbatas. Ini kan aktivitas fisiknya ya, bukan aktivitas rohaninya ya. Aktivitas rohaninya malah berlipat-lipat. Saya cerita sama Konito ya, di BI kami ada program BI Religi, itu dengan virtual itu sebenarnya pengajian kita itu malah meludak. Ya, sekarang itu diikuti umumnya untuk para eksekutif itu bisa 300-an, bahkan kalau dengan keluarga lebih dari 500 dengan virtual. Jadi spiritualnya tuh naik, tapi aktivitas fisikalnya karena virtual itu berkurang. Nah, ini yang kemudian tentu saja juga akan mempengaruhi.
pola konsumsi apakah April di bulan Ramadan ini yang tentu saja mengurangi tekanan-tekanan inflasi dari periode yang sebelumnya. Termasuk juga kan sudah ada larangan mudik kan. Karena sudah ada larangan mudik. Nah ini juga akan mengurangi tekanan-tekanan inflasi dari sisi konsumsi. Itu nomor satu. Nomor dua, kan kita meyakini pemerintah akan memastikan pasokan dan distribusi barang itu tidak terganggu bahkan cukup. Baik dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh pusat maupun juga koordinasinya di berbagai daerah. Di berbagai daerah termasuk melalui TPI dan TPID. Itu faktor yang kedua ya, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang menurun, itu juga memperkuat ekspektasi inflasinya. Itu juga rendah. Kemarin kan saya sampaikan, sampai minggu kedua inflasi di bulan April ini kami perkirakan juga rendah 0,2% dan lebih year on year-nya lebih rendah dari 3%. Dan itu dengan kedepannya juga akan terkendali. Ekspektasi inflasi juga rendah. Yang keempat juga nilai tukarnya kan stabil dan cenderung menguat. Apalagi harga komoditas internal juga rendah, sehingga imported inflation maupun exchange rate pass-through-nya juga rendah. Dan insya Allah ini ya, insya Allah ini bahwa inflasi di bulan April ini insya Allah stabil dan rendah. Di bulan Ramadan Idul Fitri insya Allah akan lebih rendah dari pola historisnya. Itu dari Konita ya. Moga-moga jelas. Nomor 7 dari Rina, sindonews.com. Dari Rina ada pertanyaan, apakah masih ada potensi rupiah untuk terus menguat jika rupiah bergerak melemah seperti Kamis kemarin? Langkah apa yang diambil agar rupiah stabil? Pergerakan rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor global atau faktor domestik. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rupiah saat ini kalau dari sisi fundamental itu under value. Kalau secara fundamental mestinya rupiahnya tidak setinggi ini, mestinya lebih menguat lagi. Faktor ini kenapa sekarang ini? Karena kan tempo hari saya ceritakan ketidakpastian di globalnya kan masih ada. Ya, volatilitas indeks di pasar keuangan memang sudah turun. Sebelum COVID itu kurang lebih sekitar 18,8. Waktu puncaknya minggu kedua Maret itu sekitar 83, sekarang kurang lebih sekitar 40-an. Nah, jadi sudah meredah, tapi belum kembali ke 18,8. Jadi ada kemungkinan ke depan kalau ini periode COVID berakhir, itu akan kembali seperti dulu. Itu seperti itu, dan karenanya faktor teknikal, faktor risiko ini akan kemudian berkurang dan akan mempengaruhi nilai tukar rupiah yang saat ini dipengaruhi faktor fundamental dan teknikal. Faktor teknikalnya akan berkurang dan akan lebih ke faktor fundamental, dan itu mendasari kenapa nilai tukar rupiah yang sekarang under value akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000 rupiah. Tadi saya sampaikan berbagai 4 faktor mendasari tadi, dan juga salah satu faktornya tentu saja Bank Indonesia mempunyai komitmen selalu berada di pasar. Termasuk kalau ada tekanan-tekanan, tergantung tekanannya, kalau kecil ya kami lakukan intervensinya kecil, kalau besar intervensinya besar, itu tergantung seperti itu. Tapi alhamdulillah selama bulan April ini mekanisme pasar itu terbentuk, dan karenanya intervensi kita itu jauh lebih kecil dibandingkan pada yang besar di minggu kedua, minggu ketiga Maret yang lalu karena kepanikan pasar keuangan global. Ada lagi pertanyaan? Benar, nggak ada. Kok nggak ada? Kurang banyak nih pertanyaannya ini ya. Itu barangkali itu beberapa yang tadi dapat kami sampaikan supaya ini mengobati kangen saya kepada kawan-kawan media dan mengobati kangennya kawan-kawan kepada saya. Insya Allah tentu saja nanti kalau COVID-19 ini kita yakini bisa segera berakhir, kita juga insya Allah juga akan bertatap muka secara fisikal, dan tentu saja
saja. Dengan demikian sampai berjumpa lagi minggu depan, jaga kesehatan, terus berikhtiar, terus berdoa, insya Allah. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pernyataan pers dari Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia soal perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter terkini. Bank Indonesia yakin bahwa inflow lebih besar akan masuk setelah pandemi ini berakhir. Pasar relatif confident dengan Bank Indonesia yang berada di pasar. Selain itu, kebijakan dalam penanganan dan juga stimulus COVID dari Indonesia juga menjadi pengaruh positif bagi pasar. Nilai tukar rupiah relatif stabil dan cenderung menguat juga dengan level Rp15.000 di akhir tahun 2020. Dan selain itu, defisit transaksi berjalan triwulan 1 akan lebih rendah, yaitu 1,5% dari PDB. Meski COVID-19 berdampak pada penurunan ekspor hingga komoditas dengan penurunan impor yang lebih besar karena aktivitas produksi dalam negeri yang menurun. Lalu pada Maret 2020 surplus perdagangan mencapai 0,74 miliar dolar Amerika pada Maret 2020. Kemudian pada sektor pariwisata, penurunan devisa pariwisata lebih rendah dari prediksi Bank Indonesia. Pembatasan penerbangan hingga umroh juga ikut mempengaruhi penggunaan devisa untuk turis Indonesia yang pergi keluar Indonesia. Dan pemirsa, BI juga menjelaskan kuantitatif easing dalam posisi longgar meski tetap menahan suku bunga dengan penurunan suku bunga 2 kali sebelumnya. Namun pelonggaran kebijakan diwujudkan dalam kuantitatif easing yang lebih besar. Dan di sini BI ingin juga mewajibkan Bank Umum memegang SPN lebih besar dengan kenaikan PAM. Dan pemirsa, demikianlah special report proyeksi ekonomi Bank Indonesia. Saya Poppy Zedra, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.